Ya, jadi kita sampai ke kuliah ke-6 ya. Kuliah ke-6 topiknya ini antimikrobial ya, antimikrobial. Nah, jadi kita udah belajar biodiesel, kita udah belajar bioetanol, baru kita belajar lagi tentang antioksidan ya. Jadi ini semua makanya kuliah ini temanya itu agak tersebar gitu. Tapi kita mau mencari terapan dari kimia dan mengusahakan apakah ada produknya dan bahannya yang ada di sekitar kita. Nah, ya, seperti biodiesel tadinya kita ambil dari minyak biji alpukat ya yang kita pelajari papernya. Nah, atau bioetanol dari batang pisang ya kan. Nah, baru antioksidan minggu lalu ya ada dari bunga cantigi ungu ya. Nah, tapi tentunya di tiap-tiap topik ini kita melakukan introduction juga untuk apa sebenarnya temanya ya. Seperti biodiesel kita mulai dari bagaimana strukturnya, apa manfaatnya ya kan. Bioetanol juga seperti itu. Nah, ini sampai kita ke antimikrobial. Ya, antimikrobial. Nah, jadi antimikrobial itu bisa antibiotik, bisa antivirus, ya. Jadi tidak melulu antibiotik. Nah, jadi nanti papernya ya yang akan saya upload di Sikda yang perlu kalian pelajari bahwa dicoba untuk mengambil ekstrak dari bawang putih, ya kan? Nah, dijadikan sebagai antibiotik untuk ayam dan sapi. Jadi seringkali kan kalau ayam dan sapi itu sakit, kalau dikasih misalnya antibiotik yang dari sintetik ya, sintetik chemical, senyawa kimia sintetik ya, tidak senyawa kimia dari alam. Nah, nanti kemungkinan ada efek yang tidak baik. Karena kan ayam dan misalnya kalau ayam dagingnya kita makan, kita manusia memakan kan. Nah, atau sapi susunya kita minum ya kan. Nah, kalau mereka misalnya terlalu terpolusi dengan terpolusi dengan senyawa-senyawa kimia sintetik. Nah, jadi diusahakan diambil ekstrak dari bawang putih ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai dengan pengenalan bagaimana antibiotik itu ya. Nah, kalau misalnya kalian sakit gitu ya, demam, seringkali misalnya dikasih antibiotik gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian diresepkan antibiotik, pasti selalu disebutkan obatnya dimakan sampai habis ya, Dek, gitu. Pernah bilang gitu nggak? Pernah dengar gitu nggak sama dokternya? Harus dimakan sampai habis obatnya ya, jangan disisakan ya, gitu ya. Nah, pernah nggak kalian bertanya kenapa sih? Ya, kenapa sih kalau kita makan antibiotik itu harus sampai habis? Misalnya kita demam, ya, kita dipreskripsikan misalnya 20 tablet gitu ya. Nah, ini contoh ya. Nah, kalian setelah makan mungkin 10 tablet, ya kan biasa sehari 3 kali kan ya. Nah, sehari 3 kali. Nah, misalnya setelah 3 hari kalian merasa sudah enak badan kalian. Jadi kalian pikir ngapain kan makan obat lagi. Nah, tapi ternyata itu nggak bagus ya. Kalau kita misalnya makan antibiotik, kalau kalian dipreskripsikan antibiotik, ketika kalian makan, itu harus sampai selesai dosis yang diberikan dokter. Ya, itu yang pertama. Atau yang kedua, misalnya ketika kalian sakit, ya, seringkali tiba-tiba satu orang dokter memberikan obat tertentu, kan? Nah, antibiotik tertentu bukan antibiotik yang lain. Nah, misalnya kan kenapa misalnya kalian dikasih amoksisilin, bukan tetrasiklin, gitu ya? Apa bedanya? Nah, pernah bertanya-tanya seperti itu ya? Nah, atau misalnya ketika kalian makan obat, ya, misalnya kalian dipreskripsikan antibiotik ya, oke, itu kalau makan itu harus sesudah makan ya. Nah, sesudah makan baru makan obatnya. Atau ada beberapa obat yang harus perutnya kosong. Ya. Nah, jadi ada kondisi-kondisi
tertentu. Jadi kita makan obat nggak bisa sembarangan, gitu ya. Nah, jadi sekarang kita mulai dengan sejarah antimikroba. Ya, sejarah antimikroba. Nah, ini saya ambil dari paper ini, Jasper and Coworker, ya, Biotechnology Advance, ya. Nah, ternyata sebenarnya sejak zaman dulu manusia ini sudah menggunakan antimikroba. Ya, ini kan kita bisa lihat 1500 before BC, ya. Ini udah mulai ada akupuntur, ya, biasanya di daerah di China. Nah, baru ada untuk mengawetkan cairan. Nah, baru ada di sini prevention of infection. Jadi sudah mulai sekitar tahun 1000 BC bahwa ada prevention of infection. Kalau prevention of infection itu kan berarti antimikroba. Nah, berarti 1000 BC, ya, kita sudah mengenal prevention of infection. Nah, baru di sini, ya kan, berarti 100-an BC. Nah, ada AgNO3, silver nitrat. Nah, silver nitrat ini ternyata digunakan untuk kalau ada treatment infeksi. Ya, infeksi. Nah, baru sesudah ini AD, ya, tahun antara 500 sampai 1000 ini. Nah, sudah mulai dijadikan perak itu untuk kalau ada lubang gigi kita untuk fillingnya, ya, untuk mengisi lubang gigi. Nah, baru 1500 kalau ada brain infection, ya, brain infection. Baru ada lagi fighting pathogen. Nah, itu di sini semua. Baru ada prevention of blindness, ya. Nah, baru ini ada over the counter drug. Nah, ini jadi inilah penggunaan silver, ya, penggunaan perak untuk infeksi, ya. Nah, jadi bahwa sudah dipakai jauh-jauh hari, ya, jauh-jauh hari. Nah, baru kita mulai melihat antimikroba yang pertama yang namanya tetrasiklin. Nah, sering dengar nggak kalian tetrasiklin? Tetrasiklin. Sering dengar nggak? Kalau belum pernah, Bu. Kalau misalnya kalian sakit gigi, gitu kan? Nah, biasanya dikasih tetrasiklin. Ya, kalau sakit gigi itu biasa dokter-dokter memberikan antibiotik tetrasiklin. Nah, jadi ternyata tetrasiklin ini sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Ya, jadi rupanya dilakukanlah ekskavasi, ya, ekskavasi arkeologi ke kerangka-kerangka orang-orang, ya. Nah, dapatlah tulang-tulang. Nah, dianalisa tulang-tulang tersebut. Nah, dilihat bahwa ada tetrasiklin yang cukup tinggi dosisnya dalam tulang-tulang yang digali ini, ya. Nah, baru ternyata ketika ada proses pembuatan bir, ya, fermentasi Streptomyces. Nah, ini bakteri Streptomyces, dia menghasilkan tetrasiklin. Ya, jadi makanya tetrasiklin ini bukan obat baru ternyata. Karena sejak zaman Mesir kuno pun, ya, ini berarti antara tahun 350 sampai 550 AD, nah itu sudah ada dalam tulang-tulang arkeologi, tulang-tulang manusia kuno ini ada tetrasiklin. Ya, jadi tetrasiklin ini dia senyawa kimianya. Jadi ada gugus NH2, ada gugus ini double bond O, ya. Baru ada OH, banyak OH, dan dia ada 4 polisiklik, ya. 4 polisiklik. Nah, jadi kalian bisa lihat ini dia ada juga aromatiknya. Nah, inilah dia senyawa si tetrasiklin, ya. Nah, jadi di Mesir kuno ini ketika misalnya bir dibuat, ya, itu dapatnya bentuknya tebal, ya, maksudnya seperti kayak bubur gitu, ya.
Nah, ternyata bir yang berarti hasil fermentasi. Jadi misalnya ada beras ya atau gandum difermentase memakai Streptomyces tadi sehingga ada dia bubur kayak bubur dia gitu. Nah, itu digunakan untuk mengobati penyakit gusi atau luka. Nah, berarti orang Mesir kuno pun udah tahu kalau misalnya si hasil fermentasi Streptomyces itu bisa dipakai untuk obat infeksi ya. Kalau misalnya kalian ada penyakit gigi gitu makanya dikasih tetrasiklin karena itu sejak Mesir kuno pun sudah dipakai walaupun akhir-akhir ini ketika misalnya kalau kalian ke dokter tidak lagi misalnya kalian dikasih tetrasiklin tapi kalian dikasih obat mencret. Nah, ada obat mencret. Jadi kebetulan ada saudara saya ada dokter gigi ya, jadi sekarang tidak dipakai tetrasiklin ya untuk pengobatan yang mungkin 2020-an ini tidak dipakai. Tetapi kita bisa lihat bahwa tetrasiklin ini sejak zaman Mesir kuno pun sudah dipakai. Ya. Nah, baru ada juga kalau kalian lihat di sini banyak juga tanaman-tanaman ini ya. Dia ini tanaman ini ternyata herbal ini dia antimikroba. Ya, antimikroba. Nah, baru madu juga madu. Ya, madu. Makanya kalau kita sering ada seperti nggak enak badan gitu ya, berarti kan kalau nggak enak badan mungkin ada infeksi virus-virus gitu ya. Virus-virus bukan yang parah gitu. Nah, biasanya kan kata orang tua zaman dulu, ya ambil teh dikasih madu, jangan gula tapi madu. Nah, diminum anget-anget. Nah, nanti ada yang nyaman jadinya. Jadi lebih nyaman badannya. Nah, inilah ada beberapa antimicrobial herbs ya. Nah, ada dia juniper ya, daun juniper, ada daun rosemary. Nah, ini garlic. Bawang putih. Ya, bawang putih. Nah, bawang putih itu ternyata dia antimikroba. Ya, antimikroba. Nah, kita perlu juga seperti ini mengeksplor gitu ya, mengeksplor apa tanaman-tanaman yang di sekitar kita ya yang bisa kita gunakan sebagai antimikroba ya. Nah, ini juga ada bee balm katanya ya, bee balm baru macam-macam ini, ada daun yarrow. Nah, ini yang lain-lain ini kebanyakan daun yang di luar negeri ya, daun yang di luar negeri. Tapi saya yakin di Indonesia pun banyak gitu ya daun-daun yang bisa untuk antimikroba. Nah, sekarang kita lihat ini. Kenapa sih ada makanan busuk ya? Makanan busuk terus ada di sini senyawa kimia. Nah, ternyata kalau penisilin itu inilah dia. Ya. Penisilin ini dia, ya. Nah, penisilin ini ternyata bisa dibuat di rumah. Bagaimana caranya? Kita biarkan roti ya berjamur. Roti itu kan biasa dari gandum. Nah, dibiarkan berjamur. Nah, ternyata kandungan jamur yang ini, kandungan jamur dari roti ini ada penisilinnya. Nah, penisilin ini dipakai untuk mengobati luka, ya, untuk mengobati luka. Jadi kan kalau luka itu kan biasanya yang bikin parah itu kalau ada infeksi. Ya kan? Jadi kalau kita tambah misalnya penisilin di luka tersebut, nah dia menghentikan infeksinya, ya, menghentikan infeksinya. Berarti kan kalau menghentikan infeksi, si mikrobanya dimatikan, ya, bakteri dalam hal ini ya. Nah, jadi penisilin itu kan khusus untuk bakteri. Nah, jadi sebenarnya bagaimana konsep dasarnya terapi antimikroba ini? Jadi kalau sebenarnya dalam tubuh kita ini ada bakteri, ya kan? Ada bakteri. Mau kita kalau sehat pun kita ada bakteri. Nah, di dalam pencernaan kita terutama justru banyak bakteri-bakteri baik, ya. Kalau nggak ada bakteri baik dalam tubuh itu yang nanti kita ada gangguan pencernaan, susah kita ke belakang ya. Nah, makanya bakteri ini sebenarnya di mana-mana, termasuk di kita, ya. Baru
Nah ini sebagian besar itu tidak berbahaya, tetapi justru membantu seperti yang saya bilang tadi bahwa ini kalau misalnya bakteri dalam perut ya, banyak bakteri yang baik ya untuk membantu pencernaan, tetapi banyak juga yang patogen. Nah, apa definisi patogen ini? Patogen ini kalau misalnya si bakteri itu menyebabkan kita sakit. Ya. Jadi itulah bakteri patogen. Nah, contohnya misalnya kalau sebenarnya tanpa kita sadari pun di mulut kita kan banyak bakteri, ya. Tapi kebanyakan bakteri baik, ya. Makanya kita bisa mencerna makanan apa segala gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya tiba-tiba gigi kita sakit, berarti ada bakteri patogen di situ, ya. Bakteri patogen. Nah, itu yang membutuhkan antimikroba yang bisa membunuh atau menonaktifkan bakteri patogen tersebut. Ya. Nah, ini juga bahaya kan, ada beberapa bakteri yang patogen itu bisa memberikan kematian. Nah, contohnya apa? Contohnya meningitis. Nah, meningitis itu kan bakteri. Nah, tapi karena dia bakterinya sampai dia ke otak, ya, nah itu dia infeksi, nah akhirnya banyak meninggal. Kalaupun misalnya tidak meninggal, biasanya orang yang kena meningitis itu jadinya cacat ya, cacat. Nah, jadi makanya kalau misalnya kalau kalian misalnya ke dokter gigi, nah lagi sakit gigi, jangan pegang gigi kalian yang lagi sakit itu, ya jangan dipegang pakai tangan kalian gitu. Kenapa? Karena kalau kalian pegang pakai tangan kalian, kalau nanti bakterinya bagaimana, nah itu bakterinya bisa sampai ke otak dia. Nah itulah meningitis. Ya, nah meningitis ini banyak juga menyerang anak-anak seusia kalian, ya anak-anak yang aktif ya, maksud bukan anak-anak ya, kalian sudah dewasa, maksudnya mahasiswa, ya menyerang mahasiswa. Kenapa? Karena kalian kan misalnya banyak dekat gitu ya dengan teman-teman gitu. Nah, ini dia biasanya gampang menjangkiti, ya. Makanya kan kalau kalian misalnya kalau yang Muslim kalau mau pergi umroh atau naik haji itu kan wajib kan vaksin meningitis ya, karena itu bahaya gitu ya. Jadi makanya kalian pun itu seperti saya bilang tadi, pertama kalau misalnya mulut kalian ada yang sakit, jangan dipegang pakai tangan, ya. Nah, itu nanti bisa menyebabkan infeksi. Kalau infeksinya sudah sampai ke otak, nah itu yang berbahaya. Oke? Nah, ada juga nanti kalau misalnya kalian perlu, ada vaksin meningitis, ya. Ada vaksin meningitis yang bisa kalian ambil. Karena keponakan saya itu ada yang kena meningitis. Memang dia selamat, tidak meninggal, tapi ya itu jadi dia tidak bisa berfungsi sepenuhnya. Nah, dia baru lulus dari USU. Ya, jadi mahasiswa berarti kan masih muda kan, masih muda bisa terkena gitu ya. Jadi biasanya memang kalau di luar negeri pun mahasiswa gitu itu wajib vaksin meningitis. Kenapa? Karena kan misalnya seperti kalian banyak juga kalian tinggal misalnya di kos ya kan, share kamar sama temen gitu kan. Atau misalnya kalian sekarang lagi PKL, share kamar dengan teman. Nah, itu yang membuat seringkali ada saling menjangkiti gitu ya. Nah, jadi makanya hati-hati. Saya rasa pola hidup sehat, pola hidup bersih itu penting ya. Oke. Nah, sekarang ini ada bakteri versus antibiotik ya. Nah, jadi kita misalnya tidak sembarangan gitu. Misalnya kalau ada kita demam gitu, langsung kasih antibiotik. Nggak bisa ya, kita harus tentukan dulu apa bakteri apa yang sebenarnya menjangkiti kita itu. Ya, nah ini dipakai tes nodagram namanya. Ya, tes nodagram itu nanti dia bisa mengklasifikasikan apakah bakteri yang di dalam tubuh kita itu gram positif atau gram negatif. Ya. Nah, gram positif atau gram negatif, atau
dengan misalnya dites ya kultur jaringan, yaitu tadi misalnya kalau gigi kalian sakit ya kan, nah nanti kan diambil sedikit ya kan, diambil sedikit nanahnya ya, baru dikultur, ditaruh di agar, dikembangkan, nah nanti dites pakai tes nodagram itu, nanti dari situ diputuskan apakah dipakai bakteriostatik atau bakterisida. Kalau bakterisida berarti antibiotik yang langsung membunuh bakteri. Ya. Tapi kalau bakteriostatik dia hanya membuat si bakteri itu tidak aktif. Ya, jadi makanya berdasarkan tes kultur, nah, diputuskanlah apa jenis bakterinya. Nah, akhirnya dari situ kita bisa tentukan mau pakai obat apa. Okay. Nah, jadi ini sekarang kalau misalnya itulah ada gejala, kalian agak demam atau agak sakit gigi. Nah, biasanya itu tidak baik kalau kita langsung aja makan obat. Ya, sebaiknya memang kalau secara teori gitu ya, pergi ke laboratorium, diambil jaringan yang infeksi ya. Nah, dari situ dilakukan kultur ya. Nah, dari kultur itu baru ditentukan apa obatnya. Nah, kultur ini bisa dari urin ya, berarti dari urin kita, dari dahak atau dari luka. Ya, dari lukanya. Oke. Nah, jadi sampel kultur ini ya biasanya harus dilakukan dengan teliti ya. Nah, ini kan disebut sini perawat, tapi kalau di Indonesia biasanya yang melakukan itu petugas lab ya, petugas lab. Nah, nanti dilakukan kultur jaringan. Nah, baru nanti kita bisa pertama lakukan identifikasi organisme apa yang membuat badan kita itu infeksi. Nah, sehingga kalau misalnya sudah tahu bisa cepat pulih. Tapi kalau misalnya langsung diberikan antibiotik sebelum proses kultur ini, nah akhirnya kita sebenarnya nggak tahu, kayak menembak tanpa arah gitu ya. Nah, kalau misalnya kultur baru kasih obat, nah itu kan berarti terarah gitu pengobatannya. Tapi kalau antibiotik dulu baru kultur, nah berarti kan misalnya ternyata setelah dikultur bakterinya berbeda, salah antibiotik. Nah, sehingga bukan pasiennya sembuh duluan, malah pasiennya semakin sakit gitu ya. Nah, baru nih sampel kultur itu biasanya kan diambil, misalnya kita ada luka, nah berarti ada sebagian dari jaringan itu diambil ya, baru ditaruh di agar, nah dibiarkan berkembang sehingga nanti kita bisa lihat di mikroskop jenis apa ya, jenis apa bakterinya. Nah, jadi bisa didiagnosa apakah memang luka kita itu bakterinya bakteri patogen kah, atau misalnya dia memang bakteri biasa. Jadi dia tidak perlu misalnya antibiotik dosis tinggi, dia mungkin antibiotik dosis rendah aja, atau misalnya dia cukup kita disinfektan ya, pakai cairan disinfektan, misalnya nggak perlu kita makan obat, cukup cairan disinfektan, dinaikkan imun tubuh kita gitu. Jadi makanya sampel kultur ini sangat penting ya. Nah, jadi makanya nggak boleh sembarangan ngasih antibiotik. Kenapa? Karena seringkali kalau salah ngasih antibiotik ini yang menyebabkan resistensi katanya. Jadi kalau resistensi ini berarti belakangan dikasih antibiotik ke kita nggak mempan antibiotik itu. Nah, itu juga dasarnya kenapa tadi pertanyaan awal kan, kalau kita makan antibiotik harus sampai dosis yang diberikan dokter itu habis. Ya, kenapa? Karena kemungkinan besar mungkin kita udah 10 tablet merasa nyaman, enak badan, tapi sebenarnya bakterinya itu dorman, dia belum mati. Ya. Nah, jadi belakangan kita sakit yang sama, dikasih antibiotik dosis yang sama, jenis yang sama, sudah nggak mau lagi bakterinya itu berhenti berkembang atau mati. Kenapa? Karena sudah resisten ya, sudah resisten. Makanya itu penting. Pertama sampel kultur penting, dan kalau kita sudah makan antibiotik itu usahakan sampai jaringannya itu
maksudnya sudah usahakan sampai dosis yang diberikan dokter itu habis. Nah, ini ada pengobatan. Nah, inilah contohnya agar-agar itu. Ya, dia seperti agar-agar. Nah, disinilah dikembangkan bakteri itu ya. Nah, jadi makanya ini ada pengobatan antibiotik ya. Jadi kalau kadang misalnya dia tahap pertama dikasih satu jenis antibiotik gitu ya. Nah, ternyata habis dikultur lagi, nah diberikan lagi antibiotik yang berbeda. Jadi terkadang dia ada beberapa tahapan gitu kalau misalnya infeksi bakterinya itu cukup patogen gitu ya. Nah, ini ada yang tadi saya bilang. Kita kalau misalnya ada kultur ya, baru kita bisa detect gitu ya. Apakah si bakteri itu gram positif atau gram negatif ya. Nah, jadi dipakai tesnya nodagram. Nah, gram positif, gram negatif ini merupakan klasifikasi bakteri yang patogen. Ya. Nah, bagaimana gram positif dan gram negatif ini? Ini dibedakan dengan pola pewarnaan dinding seluler. Ya kan, si bakteri itu kan ada dinding selnya kan. Nah, karena dia kan nodagram namanya. Nah, jadi berdasarkan bagaimana warna nodanya itu, nah itulah ditentukan dia gram positif atau gram negatif. Ya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Enggak? Oke, masih jelas ya? Oke. Kita lanjut ya. Nah, jadi apa sebenarnya manfaatnya? Ini pertama, dia mencari pola pewarnaan. Kalau misalnya gram positif itu, dia warnanya violet. Ya, ungu. Tapi kalau gram negatif ini, dia warnanya merah. Nah, bagaimana kita bisa melihat warna ini? Kan bakteri kecil. Nah, tentunya kita melihatnya ketika misalnya sudah dilakukan nodagram itu, nah dilihat di bawah mikroskop. Ya. Di bawah mikroskop. Nah, sesudah kita ketahui apakah si bakteri kita itu gram positif atau gram negatif, nah, itu memudahkan dokter. Tentunya dokter nantinya yang akan memutuskan ya, obat apa yang antibiotik mana yang tepat. Nah, kalau misalnya seperti ini prosedurnya, jadi dilakukan kultur jaringan dulu, baru dilakukan lagi penentuan gram positif negatif. Nah, jadi baru dokter menentukan obat apa. Nah, di situ pengobatannya itu terarah ya, terarah. Nah, karena pengobatannya terarah, jadinya pengobatannya bisa lebih efektif, efisien ya. Nah, sebenarnya seringkali di Indonesia kita itu yang kurang ya. Kita pola diagnosa di negara kita ini masih kurang tepat ya. Lebih sering misalnya malah pasien kadang-kadang sok tahu gitu ya. Oh ya, saya kayaknya lebih cocok sama obat ini gitu ya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, harus ke lab dulu. Dari lab dokter nanti yang memutuskan apa obat. Nah, ini dia nodagram itu. Seperti ini kalau di bawah mikroskop ya. Nah, ini ada bakteri yang namanya Streptococcus. Ya, Streptococcus itu kenapa disebut Streptococcus? Karena bentuknya dia seperti rantai. Rantai terus dia berliku-liku gitu ya. Nah, ini Streptococcus ini banyak menyebabkan penyakit menular pada manusia. Nah, jadi kalau misalnya kita lakukan percobaan nodagram ini, nah ini hasilnya kalau Streptococcus. Ya. Oke, nah inilah Streptococcus. Nah, baru Streptococcus itu dia gram positif. Ya kan, gram positif. Nah, terlihat juga kan, karena tadi gram positif kan warnanya warna ungu. Ya kan? Nah, jadi makanya di sini si Streptococcus ini dia gram positif. Dia warna ungu di bawah
di bawah mikroskop ya kan, setelah dikasih noda itu dia warna ungu. Nah, baru dia di sini ternyata ada beberapa kemampuan si Streptococcus ini. Dia memecah sel darah merah. Jadi kan misalnya kita ambillah darah, ya dari situ kita tahu ada infeksi di darah tersebut, gitu ya. Nah, misalnya ada luka, diambil darahnya. Nah ternyata Streptococcus ini dilakukan pengujiannya, dilihat lagi melalui mikroskop, dia memecah sel darah merah ketika misalnya dikembangkan dalam sel kultur ini. Nah makanya si Streptococcus ini termasuk bakteri yang patogen. Ya kan, kalau dia mampu memecah dinding sel darah merah, berarti kan dia patogen itu kan, karena sel darah merah itu kan krusial bagi tubuh kita. Nah, ada juga espiogens, ya. Nah, espiogens ini, ya, ini dia Streptococcus juga, tapi beta hemolitik. Nah, beta hemolitik jenisnya. Nah, ini dia patogen piogenik. Nah, apa itu patogen piogenik? Berarti patogen yang menghasilkan nanah. Jadi kalau begitu dia menginfeksi jaringan tubuh kita, dia bisa mengeluarkan nanah. Nah, misalnya contohnya gigi. Pernah gigi kita sakit kali kan? Sakit. Nah, kita ke dokter gigi. Nah, dokter gigi bilang di dalam udah banyak kali nanahnya. Nah, itu biasanya si espiogens ini yang menyebabkan. Ya, jadi biasanya dia memproduksi nanah. Ya, jadi makanya kan kalau kita sakit gigi kan selain dia misalnya kadang-kadang ada sakit, terus ada nanah, nah ada bau juga. Ya kan? Karena itu infeksi. Nah, itu tandanya infeksi. Ya. Nah, dulu saya pernah ke dokter giginya termasuk ini ya, termasuk nggak penjijik gitu ya, dia korek, ya tentunya dia pakai sarung tangan, nah dia masukkan alatnya ke dalam gigi saya, terus dia agak baui gini, ya agak baui alatnya itu, nah dia bilang oh ya ini memang ada infeksi, hanya dari bau, ya jadi inilah contohnya espiogens ya. Nah baru si espiogens ini, ya ini bakteri faringitis, radang tenggorokan, ya, nah gigi tadi ya, baru ada juga infeksi kulit, ya. Nah, bisa dia infeksi kulit, kalau yang ringan dia impetigo. Nah, kalau ada yang mengancam jiwa dia necrotizing fasciitis. Nah, necrotizing fasciitis ini berarti si bakteri yang espiogens ini dia dimakannya daging. Berarti dia patogen sekali, mengancam jiwa kan. Kalau misalnya berarti kan kalau daging kita tiba-tiba kalau misalnya udah terinfeksi oleh bakteri itu kan berarti dia lama-lama makin menyebar ya. Kalau itu kulit ya, di kulit. Nah, berarti kan kulit kita jadi luka terus. Ya. Nah, ya itu yang bisa mengancam jiwa. Jadi bisa kalau yang umum ya ini bakteri faringitis ya atau di gigi itu. Nah, atau yang relatif ringan itu dia impetigo. Nah, mengancam jiwa itu necrotizing fasciitis. Nah, kalau nekro katanya ini berarti memang dimakannya, pemakan daging, pemakan kulit gitu ya. Itulah nekro. Ya. Oke, nah ini ada Staphylococcus. Nah, Staphylococcus ini dia juga gram positif, ya. Bentuknya seperti anggur, ya kan, bergerombol gini kan. Dan kalau kalian misalnya beli anggur itu kan dia kayak gini kan, bergerombol. Nah, ini dia juga membuat infeksi. Nah, infeksinya apa? Infeksi seperti misalnya bisul, ya, carbuncle, celutis atau impetigo. Ya, jadi infeksi kulit itu banyak disebabkan oleh Staphylococcus. Nah, Staphylococcus ya bentuknya seperti anggur. Oke. Nah, ini ada bakteri S. aureus. Nah, S. aureus inilah yang banyak udah resisten terhadap
antibiotik. Berarti sudah banyak variannya. Nah, seperti COVID ini kan kita juga banyak variannya kan. Nah, bakteri S. aureus ini juga banyak variannya. Ya, banyak variannya. Dan dia banyak varian itu yang dia sudah resisten terhadap antibiotik. Yang berarti nggak mempan antibiotik. Ya, berarti yang ini S. aureus ini paling sulit diobati. Ya, kenapa? Karena dia nggak bisa diobati pakai nggak bisa diobati pakai antibiotik yang ada di pasaran. Nah, karena nggak bisa diobati, dia mematikan, ya, mematikan. Oke. Nah, jadi ini salah satu makanya keras sekali dokter-dokter ya, terutama dokter-dokter yang di luar negeri. Kalau misalnya kita makan antibiotik harus selesai. Harus sampai dosis yang diberikan dokter selesai. Kalau enggak, kenapa? Kalau gini, jadi resisten. Nah, jadinya kalau jadi resisten, berarti si S. aureus ini susah diobati. Ya, berarti dia bisa mematikan. Nah, inilah ya, contoh S. aureus yang paling berbahaya juga. Ini MRSA dengan VRSA. Nah, selain dia resisten terhadap antibiotik, dia juga menular. Nah, makanya kalau sudah terkena MRSA, VRSA ini, jadi kalau orang yang di rumah sakit, panti jompo, ya, fasilitas dialisis atau banyak, pokoknya rumah atau lembaga-lembaga yang banyak pasien lanjut usianya ini, atau misalnya orang-orang yang imunokompromis, bahaya kalau terkena MRSA dengan VRSA ini. Ya. Nah, makanya seringkali kita kan kalau di rumah sakit terkadang misalnya yaitu kalau kita nggak hati-hati bukan sembuh penyakit kita, malah kita dapat infeksi yang lain dari bakteri. Kenapa? Karena semua orang sakit di situ kan, kita nggak tahu mana yang mereka yang terinfeksi atau tidak gitu ya. Nah, makanya kadang-kadang juga yang banyak juga pasien-pasien yang misalnya kayak COVID gitu ya, di mana kejangkitnya? Oh, di rumah sakit. Karena harus rutin ke rumah sakit. Contohnya ada ibu teman saya yang harus sering ke fasilitas dialisis, pencucian darah, ya kan, ginjalnya udah nggak berfungsi, jadi harus cuci darah. Nah, berarti kan cuci darah itu paling nggak seminggu 2 kali harus ke tempat fasilitas cuci darah. Nah, berarti kan seminggu 2 kali harus bertemu orang, interaksi dengan orang. Nah, mungkin perawatnya mungkin kurang perhatian terhadap kebersihan. Nah, akibatnya infeksi bakteri. Nah, jadi makanya ini MRSA, VRSA ini ancaman untuk fasilitas-fasilitas kesehatan umum, ya, terutama yang ada pasien lanjut usia. Nah, tadi kita udah belajar bakteri gram positif. Nah, sekarang kita berbicara bakteri gram negatif. Nah, bakteri gram negatif itu biasanya bakteri yang ada pada daerah di antara aerobik dan anaerobik. Ya. Nah, contohnya di mana? Di usus. Jadi gram negatif itu adalah banyak tumbuh di usus manusia. Nah, jadi bakteri gram negatif ini juga ada yang sangat-sangat patogen, yang sampai terkadang nyawa manusia hilang karena bakteri ini, karena infeksinya nggak bisa disembuhkan ya. Nah, jadi bakteri gram negatif pun ada seperti itu. Nah, contohnya apa? Contohnya inilah genus Neisseria, ya, genus Neisseria. Nah, tadi kan saya sebut ada meningitis. Nah, meningitis itu disebabkan oleh bakteri N. meningitis. Ya, meningitis. Nah, dia bentuknya seperti ini. Ya, hampir seperti si anggur tadi. Nah, juga ada bakteri gonorea. Ini dia penyakit kelamin ya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang nggak hati-hati gitu, yang suka sembarangan hidupnya, nah bisa kena ini. Nah, tapi kalau bakteri meningitis ini memang dia lebih ke
kalau kita interaksi dengan orang lain gitu ya. Nah, makanya seperti kalian mahasiswa rajin cuci tangan ya ketika kalian misalnya kumpul-kumpul sama teman. Jadi sebenarnya kalaupun kita kayak sekarang ini bukan pun COVID sebenarnya, bakteri-bakteri lain pun kalau kita pakai masker, rajin cuci tangan, bakteri-bakteri seperti ini bakal terhindar masuk ke kita. Ya, pola hidup sehat ya. Nah, minggu lalu kan kita belajar antioksidan, kalian makan makanan yang sehat, makan makanan yang mengandung banyak antioksidan, olahraga ya. Tidak hanya COVID sebenarnya yang bisa terhindar, tapi bakteri-bakteri yang seperti ini, yang banyak juga bakteri yang kalian tahu patogen ya, seperti bakteri meningitis ini. Nah, itu bisa terhindar ya. Nah, ini ada bakteri Escherichia coli. Nah, gini dia bentukannya di bawah mikroskop ya. Nah, ini juga gram negatif ya, karena dia di perut ya. Nah, kalau kita sebenarnya di Indonesia ya termasuk nggak terlalu mempan E. coli ini ya. Kenapa? Karena kan kita sering jajan. Nah, jajan di jalan itu sebenarnya penuh bakteri ya. Makanya itu sebenarnya ada bagusnya, ada tidak bagusnya ya. Jadi kalau kita di Indonesia ini ya, karena kita tidak terlalu bersih sebenarnya, justru badan kita lebih resisten terhadap bakteri. Jadi lebih tahan banting gitu ya. Nah, jadi ada penelitian. Nah, kalau kalian misalnya ke Amerika gitu ya. Nah, itu di Amerika itu tiap restoran wajib beberapa bulan sekali ada inspeksi. Inspeksi. Nah, inspeksi. Jadi ada dinas yang pemerintahan yang datang ke restoran cek. Nah, kalau kita di Indonesia kan nggak ada. Kadang-kadang ada kita lihat misalnya rumah makan, yang tahu-tahu kita duduk ada lewat tikus kan. Nah, sering gitu, ada lewat kecoa gitu, sering kan. Tapi justru sebenarnya itu yang buat kita tidak gampang diare kan. Nah, jadi makanya kalau misalnya orang yang sudah lama tinggal di Amerika gitu, misalnya balik ke Indonesia, nah nanti tuh seminggu pertama mereka nggak boleh makan di luar. Ataupun misalnya buat jaga-jaga, mereka harus makan di atap dulu, ya. Kenapa? Karena di sana begitu bersihnya, jadi begitu kena E. coli, mereka mencret, ya, diare. Tapi karena kita orang Indonesia udah biasa, ya, kita kan biasa ke pasar gitu, ke pajak kan, kita bilang orang Medan bilangnya pajak, kita ke pajak, ada goreng pisang gitu, oh ya beli, padahal misalnya goreng pisangnya jualannya di atas paret gitu ya. Pasti kalau di atas paret kan ada bakterinya, tapi kita ya gimana, lapar kan. Nah, maksudnya kita suka jajanan kan. Nah, jadi makanya ada baiknya kita, karena kita kurang bersih daerah kita, tapi ya maunya lebih bersih lagi lah kita ya. Oke, nah ini juga Escherichia coli ini selain untuk pencernaan, ya ini kan ada di saluran pencernaan. Akibatnya dia juga sering menyebabkan infeksi saluran kemih. Ya, karena dekat kan dubur dengan saluran kemih kita kan dekat. Nah, karena dekat jadi sering juga menyebabkan infeksi saluran kemih. Ya. Nah, ini untuk yang cewek-cewek gitu misalnya ya, makanya lebih bersih, lebih bersih lagi gitu supaya apa? Karena supaya jangan kena infeksi saluran kemih ya, karena ini nggak enak juga. Infeksi saluran kemih ini juga bisa menyebabkan demam dan ketidaknyamanan gitu ya. Nah, baru ada juga kita sebut aktivitas spektrum dari si antibiotik ya. Nah, jadi ada yang spektrumnya sempit. Kalau spektrumnya sempit ini berarti dia hanya spesifik mikroba tertentu yang bisa ditanganinya. Tapi ada juga yang spektrumnya luas, yang berarti dia bisa berbagai macam mikroba yang dilawannya. Ya, jadi makanya di sini si antibiotik ini aktivitasnya ada yang spektrum luas, ada yang spektrum sempit. Nah, baru yang sempit ini, ya misalnya contohnya gini.
ada obat yang dia spektrum sempit yang hanya dia menargetkan bakteri gram positif. Nah, ada juga yang dia hanya bakteri gram negatif. Ya. Jadi contohnya makanya ketika kalian sakit gitu misalnya, terus dicek pakai kultur. Nah, diketahuilah bahwa yang menginfeksi itu gram positif. Nah, makanya otomatis langsung dipakai antibiotik khusus untuk gram positif. Nah, jadi makanya langsung efektif, efisien dia ya. Nah, jadi kalau seperti ini berarti kita minimalkanlah kerusakan kolateral. Ya, kerusakan kolateral ya. Jadi kalau tadinya tanpa kultur misalnya langsung aja dikasih bakteri antimikroba gram negatif. Nah, akhirnya justru bukan sembuh ya. Nah, malah jadi resistan atau bagaimana gitu. Jadi kita harus menghindari kerusakan kolateral ini. Nah, jadi kalau antimikroba spektrum luas berarti dia tidak hanya 1 gram aja, gram positif bisa gram positif, bisa gram negatif. Nah, tapi ada akibat jeleknya. Akibat jeleknya dia bisa menyebabkan diare. Ya, karena dia nggak spesifik yang dibunuhnya. Jadi bakteri baik pun dalam tubuh kita itu dibunuhnya juga. Ya, dibunuh si bakteri spektrum luas itu. Jadi makanya seringkali ada kalanya kalau misalnya kita tidak tepat memakan antibiotiknya, kalau saya pernah gitu ya, makan antibiotik memang misalnya demam saya turun, infeksinya berkurang, tetapi justru ke belakang terus-menerus, diare. Kenapa? Karena yang digunakan adalah antimikroba spektrum luas. Ya, tidak spesifik. Nah, si antimikroba spektrum luas ini juga bisa menyebabkan resiko superinfeksi. Nah, apa superinfeksi? Misalnya kita ada penyakit demam. Nah, diketahui penyakit demam ini ada infeksi tertentu, ya. Nah, dipakailah antimikroba spektrum luas ini. Akhirnya mungkin ada penyakit-penyakit lain jadinya mengalami semakin parah gitu karena tidak tepat penggunaan antimikrobanya. Jadi makanya inilah yang disebut sebagai superinfeksi. Jadi ada infeksi awal, ada lagi infeksi sekunder. Nah, ini biasanya untuk pasien yang ada penyakit bawaannya. Ya. Jadi ini ada antimikroba spektrum luas. Nah, ini dia superinfeksi. Superinfeksi itu berkembang ya ketika ada antibakteri dimaksud untuk infeksi yang sudah ada sebelumnya, membunuh mikrobiota pelindung. Ya, jadi tidak hanya si bakteri patogen yang dibunuh, mikroba yang baiknya pun dibunuh sehingga patogen lainnya itu resisten berkembang biak, ada infeksi sekunder jadinya. Ya, makanya disebut superinfeksi. Oke. Nah, contoh superinfeksi ini misalnya ada infeksi yeast, jamur ya, infeksi jamur. Nah, misalnya contoh candidiasis atau pseudomembranous colitis. Ini dari Clostridium difficile. Nah, ini dia menyebabkan bisa fatal ya. Jadi ada superinfeksi dia. Oke. Nah, ini dia yang tadi saya bilang bakteri baik, probiotik. Nah, modelnya gini, kalau kita lihat di mikroskop, dia seperti ini bentukannya. Nah, dia adalah contohnya misalnya lactobacillus. Jadi kalau kalian minum apa itu yang kecil-kecil, Yakult. Yakult kan, Yakult itu kan dia mengandung lactobacillus. Makanya kan kalau kalian minum Yakult rajin, nah pencernaan kalian lebih bagus, ya kan? Kenapa? Karena memang dia bakteri bagus pun dibutuhkan ya, bakteri seperti probiotik ini. Nah, jadi ini memperkenalkan bakteri normal ke dalam sistem pencernaan. Nah, gunanya apa? Meningkatkan fungsi usus. Ya. Atau bisa juga yogurt.
Nah, ada yang suka minum yogurt. Sekarang lagi iklan-iklan yogurt. Nah, memang yogurt itu bagus untuk pencernaan kita. Malah ada kalau ada beberapa misalnya ahli-ahli diet gitu, ahli-ahli kesehatan gitu ya, namanya bilang kalau misalnya makan yogurt itu juga bisa untuk penurunan berat badan gitu ya. Nah, jadi kenapa? Karena ya ini dia bakteri baiknya itu dimasukkan ya melalui si yogurt, melalui si Yakult ini supaya fungsi usus kita semakin baik. Nah, baru ini berarti antibakteri itu berarti yang harus perlu dipertimbangkan adalah bagaimana dan mana, ya. Berarti bagaimana caranya. Nah, baru di mana dia? Apakah di usus, di mulut, ya, di kulit. Nah, terus yang kedua, dia obatnya obat apa? Antibiotik seperti apa? Apakah antibiotik spektrum luas? Apakah antibiotik khusus gram positif? Apakah antibiotik yang khusus gram negatif? Atau apakah kita perlu bakteriostatik atau bakterisida? Kalau bakterisida berarti kan kita harus gunakan antibiotik antimikroba yang membunuh si bakteri. Tapi bakteriostatik dia hanya mungkin menonaktifkan ya. Nah, jadi itu yang penting harus kita perhatikan untuk antibakteri ini. Juga bagaimana interaksi si bakteri ini dengan si antibakterinya. Nah, ini dia antibakteriostatik. Bakteriostatik ini berhenti bereproduksi tetapi tidak membunuh, ya kan? Bakterisida dia membunuh bakteri target. Nah, jadi makanya yang kita pilih apakah bakteriostatik atau bakterisida. Ya. Nah, dulu sekarang ini memutuskan bagaimana jenis infeksi, bagaimana status kekebalan pasien, ya kan? Baru pertahanan kekebalannya, jadi apakah kita perlu bakteriostatik atau bakteriosida. Oke, nah sampai di sini, apakah kalian ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Oke, good. Nah ini berarti, ini ada imunokompromis. Nah, seperti apa contohnya imunokompromis ini? Ada yang bisa kasih tahu saya? Imunokompromis. Nah, imuno itu kan berarti daya tahan kan, maksudnya imun sistem. Tapi ada kompromis. Nah, imunokompromis ini biasanya orang-orang yang cancer survivor, ya, orang-orang yang pernah kena kanker tapi sudah kankernya hilang. Nah, mereka itu adalah orang-orang imunokompromis. Makanya orang-orang seperti itu juga rentan COVID ini, makanya dihindari kan sebaiknya. Atau misalnya orang-orang yang ada penyakit autoimun. Nah, pernah dengar kan autoimun kan, yang seperti Asanti kan kena autoimun itu kan. Nah, selebritas. Pokoknya orang-orang yang ada penyakit autoimun, ada masalah dengan tiroid. Nah, itu berarti kita nggak boleh sembarangan juga memberikan antibakteri ini. Ya, nggak boleh sembarangan. Jadi harus diperhatikan karena si pasien ini kalau imunokompromis berarti daya tahan tubuhnya itu agak-agak riskan, agak-agak sensitif, gitu ya. Nah, oke. Nah, ya, kalau semua nggak akan selesai. Nah, sekarang kita masuk ke antivirus. Nah, jadi antimikroba ini tidak hanya antibiotik, dia juga ada antivirus. Tapi bedanya kalau tadi antimikroba, antibakteri, dia bisa membunuh bakteri kan. Kalau antivirus ini nggak bisa dibunuh virusnya. Ya, jadi apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah menghentikan reproduksinya. Menghentikan reproduksi dari si virusnya.
Ya, jadi kan sekarang katanya ada obat anti COVID ya, anti COVID itu ada katanya obatnya kan. Nah, anti COVID itu sebenarnya berarti dia hanya menghentikan reproduksi dari si COVID tersebut. Jadi obat kalau kita terinfeksi virus, obatnya apa? Obatnya adalah kita menaikkan antibodi kita. Ya, makanya ketika kita sakit ya, sakit terkena virus, yang diutamakan itu adalah misalnya minum vitamin C, minum vitamin D. Kenapa? Karena vitamin C, vitamin D ya, itu semua meningkatkan antibodi kita. Jadi virus itu paling baik kalau dilawan dengan daya tahan tubuh kita. Nah, karena tidak ada obat yang bisa membunuh virus, yang ada hanya menghentikan reproduksinya. Ya, nah contohnya ini ada Tamiflu. Nah, Tamiflu itu ini mengobati influenza, ya. Nah, ini dia oseltamivir namanya atau Tamiflu. Nah, dia tidak membunuh virus ya, tetapi mengurangi replikasi dan perkembangan virus ya. Jadi dia hanya mengurangi replikasi dan perkembangan virus ya. Nah, tapi makanya kalau bakteri ada antibiotik yang bisa membunuh. Tapi kalau virus, sebaiknya daya tahan tubuh si pasien yang ditingkatkan. Oke. Nah, ini dia, ya. Kalau kita bisa lihat, nah ini dia contoh-contohnya, ya, bagaimana diagramnya si virus ini. Ya, kan sebenarnya kalau si COVID itu kan seperti ini sebenarnya kan. Dia ada antena-antenanya. Nah, antenanya inilah yang membuat dia berjangkit ke manusia. Ya. Nah, jadi dia ini antenanya ini yang membuat dia bisa berikatan dengan DNA di tubuh manusia sehingga terjadi penjangkitan, ya. Nah, dia ada juga anti jamur. Ya. Jadi antibakteri, antivirus, nah ada juga anti jamur. Jadi kalau misalnya kita ada seperti kayak infeksi jamur di jari, di kaki, di kuku ya. Nah, itu ada obatnya ya. Namanya antimikotik atau anti jamur ya. Nah, dia berbeda lagi dengan antibakteri atau antivirus. Nah, jadi makanya itu pentingnya kultur jaringan itu ya. Kita harus pastikan apakah diinfeksi itu bakteri kah, virus kah, atau malah jamur. Nah, jadi kalau misalnya jamur kita obati pakai antibiotik, nah belum tentu bisa menyembuhkan gitu ya, malah nanti jadinya ada superinfeksi. Nah, ini ada contohnya anti jamur itu Candida albicans ya. Ini di mulut ya, kalau ada sariawan gitu ya. Nah, ini dia Candida albicans ya. Kan sariawan itu sakit kan? Nah, itu bisa juga menyebabkan nanah juga ya kalau ada sariawan itu. Nah, dia biasanya pakai obat nystatin, obat kumur ya, obat kumur. Nah, ini yang perlu lagi diketahui oleh kalian diskusi kita. Bahwa ini ada CDC, Center of Disease Control tahun 2019. Nah, ini bayangkan di negara maju aja, ya, negara maju Amerika, 2 juta orang resisten terhadap antibiotik. Dan lebih dari 23.000 orang meninggal. Kenapa? Karena berarti memang keras kepala pasiennya ya. Sudah dibilang harus selesaikan sampai dosisnya. Nah, udah nyaman ngapain diselesaikan kan? Udah dibiarin. Nah, jadinya apa? 2 juta orang. Nah, ini masih baru, 2019 kan baru. Nah, 2 juta orang terinfeksi dengan infeksi resisten antibiotik. Ya, apalagi di negara kita yang sering orang dikit-dikit antibiotik. Sebenarnya usahakan aja nggak usah antibiotik dulu. Obat-obat yang lain, jangan langsung antibiotik ya. Nah, jadi strateginya itulah bahwa harus disiplin ya. Nah, jadi kalau 10 hari diresepkan, jangan 5 atau 6 hari dimakan. Nah, 10 hari diresepkan, 10 hari harus dimakan. Kalau misalnya tadi
banyak pasien yang 10 hari diberikan dokter, hanya 5-6 hari dimakan. Dan akhirnya yaitu resisten. Nah, kalau resisten kan berarti kita harus cari lagi antibiotik baru yang bisa membunuh bakteri tersebut. Ya. Oke. Nah, jadi itulah makanya di sini berarti pengobatan lebih pendek, tidak hanya gagal membunuh organisme target, ya, tetapi juga menciptakan varian yang resisten. Ya, jadi makanya harus pasien itu patuh. Ketidakpatuhan itu yang menyebabkan resistensi obat. Oke. Nah, ini contohnya tuberkulosis. Tuberkulosis itu biasanya harus minum antibiotik 6 bulan hingga 1 tahun. Tapi seringkali orang misalnya nggak disiplin. Nah, nggak disiplin malah jadinya itu resisten terhadap tuberkulosis. Dan Indonesia salah satu yang termasuk banyak TBC-nya. Ya. Jadi kalau kita keluar negeri itu biasanya wajib kita dites apakah kita ada TBC kita atau tidak gitu ya. Kalau keluar negeri itu bisa kalau kalian sekolah gitu ya, kalian pengen sekolah di luar negeri. Nah, itu wajib gitu kalian buktikan bahwa kalian tidak ada TBC. Ya, apakah TBC kulit atau TBC paru ya. Oke. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Enggak? Nah, ini nanti saya akan upload papernya. Nah, papernya ini mempelajari tentang bagaimana bawang putih ya bisa diambil ekstraknya. Nah, ekstraknya ini ternyata ada kemampuannya sebagai antibakteri, ya, terutama pada ayam dan sapi. Ya, nanti kalian bisa baca. Oke. Nah, jadi Sabtu ini jadi kita ini kan, jadi kita ganti kuliah yang Senin ya. Bisa? Jadi Bu. Jadi Bu. Bisa, Bu. Jam berapa? Jam 10? Enggak. Jam berapa? Coba kalian diskusikan nanti, terus informasikan ke saya ya. Sastro, bisa ya Sastro? Bisa, Bu. Ya, oke. Ya udah. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai jumpa Sabtu. Nah, minggu depan kita sudah UTS ya. Oke, nanti saya lengkapi lagi bahan-bahan. Kalau ada paper-paper yang belum saya upload supaya kalian sudah bisa mulai belajar. Oke? Ya udah, sampai jumpa hari Sabtu ya. Bye.